Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Abelia dari kelas non-reguler semester 2. Saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Kelima, Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan, itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Keenam, dolus indirectus atau error haftung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Ketujuh, dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Kedelapan, dolus repentinus atau dolus impetus, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan atau disebut juga dengan kesesatan atau salah kira atau dwelling ignorance mistake. Kesesatan dapat dibedakan menjadi beberapa. Pertama, kesesatan peristiwa. Kedua, kesesatan hukum. Ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang. Keempat, kekeliruan objek. Kelima, penyimpangan sasaran. Keenam, delik putatif. Kealpaan atau kulpa, yaitu kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. 1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. 1. Culpa lata, yaitu kealpaan berat. Kedua, culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Ketiga, beweste skuld, yaitu kealpaan disadari. Keempat, on beweste skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu 1. Sistem deskriptif atau menyatakan. Kedua, sistem normatif atau menilai. Ketiga, sistem deskriptif normatif atau disebut juga dengan gabungan. Deskriptif adalah keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater. Normatif adalah hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Pertama, kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Kedua, piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembangkaran tanpa alasan. Ketiga, klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Keempat, nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Keadaan mabok atau intoxication atau drunkenness. Dalam hal ini pelaku melakukan mabok secara sengaja. Supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat. Pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.